juga pada distribusi frekuensi yang materi sebelumnya. Kalau kalian lupa, itu silakan kalian tonton videonya. Nah, untuk menentukan kelas median, ya, jadi dari 7 kelas ini, kita harus cari tahu dulu mana yang merupakan kelas median. Kita cari berdasarkan data dulu, berdasarkan banyaknya data. Di sini banyak data adalah 50. Ya, banyak data adalah 50. Kalau kita bagi 2, ya, kalau kita bagi 2, berarti posisinya itu berada di antara 25 dan 26, ya, kalau kita pikirkan secara logika. Kalau saya tuliskan jadinya seperti ini nih. Nah, misalnya data 50, jadi banyak datanya ada 50. Kalau posisinya 1, 2, kemudian di sini posisi kedua 4, posisi 25, posisi ke-26, sampai di sini posisi 27, sampai posisi 50, ya. Jadi dari posisi pertama sampai 50, berarti kelas ada atau posisi mediannya itu berada di sini, ya. Berada di antara 25 dan 26. Ya, jadi posisi kelas mediannya itu berada di antara 25 dan 26. Ini kalau saya cari, ya, 25 ditambah dengan 26 dibagi dengan 2, itu hasilnya adalah 51 dibagi 2, jadinya 25,5. Nah, jadi posisi mediannya itu berada pada 25,5. Ya, jadi kita tentukan dulu posisi mediannya ada di mana. Nah, kalau misalnya banyak datanya itu ada 70 misalnya, ya. Nah, posisi mediannya ada di mana? 35, 36, 35,5. Berarti 35 dengan 36, ya. Berarti 35,5. Ya, paham ya? Nah, kemudian setelah kita tentukan posisi dari mediannya, sekarang kita cari bentuk frekuensi kumulatif kurang dari yang ini. Nah, di sini saya review lagi. Untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari, itu prosesnya adalah ditambah. 4 ini saya dapatkan dari nilai frekuensi yang pertama. 4 dulu di awal. Kemudian angka selanjutnya adalah 4, ini saya tambahkan dengan nilai frekuensi yang selanjutnya. 4 tambah 7 itu adalah 11. Kemudian 11 tambah 8 itu adalah 19. 19 tambah 12 itu adalah 31. 31 ditambah 9 adalah 40. 40 tambah 48 itu adalah 48. 48 ditambah 2 adalah 50. Paham dulu? Paham ya? Nah, kemudian ini ada 4, 11, 19, 31, dan seterusnya. Maksudnya adalah posisi nilainya. Ya, posisi nilai. 4 itu maksudnya adalah posisi dari pertama sampai ke 4. Yang 11 berarti posisinya mulai dari 1 sampai 11. Yang 19 posisinya dari 1 sampai 19. Yang kelas 4 posisi 1 sampai 31, ya. 40 posisi 1 sampai 40 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang kita cari adalah posisi 25,5. Ya kan? Yang kita cari adalah posisi 25 dan 25,5. Nah, sekarang saya tanya, posisi 25,5 itu berada pada kelas yang mana? Kelas 1 kah? 2, 3, 4, 5, 6, 7? Ada yang tahu? Kelas 4, ya? 4 ya, karena 31 ini dia termasuk posisi 25,5. Ya kan? Nah, jadi kelas 4 ini adalah kelas median. Nah, jadi kita harus cari tahu dulu mana yang merupakan kelas median. Nah, di sini kan kita sudah tahu bahwa kelas 4 ini adalah kelas mediannya.
ya. Nah, setelah kita tentukan kelas median, baru kita tentukan yang notasi tadi. Ya, ini saya hapus. Nah, tadi yang harus kita cari adalah B besar, ya, B besar, kemudian N, kemudian F besar, kemudian Fn. Nah, kita cari di sini B besar. B besar tadi adalah nilai tepi dari batas kelas bawah, ya. Nilai tepi dari batas kelas bawah untuk kelas median. Ini kelas mediannya adalah kelas 4. Batas bawah itu adalah yang bagian 50. Ya, batas kelas bawah adalah 50. Yang kita cari adalah nilai tepinya. Nilai tepi adalah 50 dikurangi dengan 0,5 itu sama dengan 49,5. Nah, dari mana saya dapat 0,5? Ini berdasarkan perhitungan dari distribusi frekuensi yang kemarin. Ya, sudah ada caranya. Supaya mudah, tinggal saya kurangkan dengan 0,5. Jadi B besar ini adalah 49,5. Nah, kemudian ya kita cari N lagi. N tadi adalah banyaknya data. Banyaknya data adalah 50. Berarti N-nya adalah 50. Kemudian F besar. F besar adalah frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas median. Ya, kita perhatikan di sini. F besar tadi adalah frekuensi kumulatif kurang dari, berarti di bagian sini. Sebelum kelas median. Ini kelas mediannya. Yang kita cari adalah sebelumnya. Ya. Frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas median. Berarti F besar adalah 19. Paham dulu lah sampai di sini. Paham ya? Kemudian ada lagi FM. FM adalah frekuensi kelas median. Frekuensi berarti frekuensi apa? Pak Amin. Udah. Frekuensi berarti di sebelah sini. FM berarti frekuensi kelas median. Berarti yang ini 12. Ya, frekuensi kelas median. Berarti yang ini. Kemudian I. I adalah interval. Interval kita hitung mulai dari 50 sampai 59. Berarti 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Itu ada 10. Berarti intervalnya ada 10. Paham? Nah, kalau sudah dapat B besar, N, F besar, FM, dan interval, baru kita masukkan ke dalam persamaan median data berkelompok. Ini aku hapus dulu. Ke data tadi. Nah, di sini kita masukkan dalam persamaan ini. Tadi sudah dapat beberapa. Ya. Berarti di sini MD ya sama dengan 49,5 yang ini. Kemudian ditambah N, N-nya adalah 50. 50 bagi 2 itu 25. Dikurang dengan F, F-nya adalah 19. Dibagi dengan FM, FM-nya 12. Kemudian dikali dengan I adalah interval dikali 10. Kita kerjakan dulu dalam kurung, ya. Berarti di sini MD sama dengan 49,5 ditambah dalam kurung. Ini kalau aku kurangkan ya, pakai kalkulator. 25 kurang 19
sama dengan 6. 6 dibagi 12 sama dengan 0,5. Kita kalikan dengan 10, hasilnya adalah 5. Ya. Kemudian ditambahkan dengan 49,5. Sama dengan ditambah 49,5. Hasilnya 54,5. Cabut mati itu jangan lu. Kena jauh. Hasilnya 54,5. Gimana sampai di sini? Ada yang ditanyakan dulu kah? Pakai headset ya, Furqan. Ada yang ditanyakan dulu kah? Halo, netizen. Paham ya? Paham. Wih, luar biasa. Ini aku hapus. Nah, tadi mencari median untuk data yang berkelompok. Nah, sekarang ada lagi modus ya. Modus itu data yang paling sering muncul. Kalaunya data tunggal, kalau data tunggal itu kan mudah kelihatan ya. Mana angka-angka yang paling banyak muncul kalau data tunggal. Nah, ini perumusan untuk data yang berkelompok ya. Kalau data berkelompok, mencari modus, kita pakai yang ini. MO adalah nilai modus, kemudian B besar adalah tepi kelas untuk batas kelas bawah. Kemudian D1 adalah frekuensi yang dikurangi dengan frekuensi sebelum. Ya. Kemudian D2 itu adalah frekuensi kelas modus yang dikurangi dengan frekuensi setelah kelas modus. Kemudian I adalah interval. Nah, kita kembali ke data yang tadi. Nah, di sini. Nah, ini kita bisa cari yang modus. Untuk modus ya, pertama kita tentukan dulu mana kelas modusnya. Nah, menentukan kelas modus ini kita lihat berdasarkan banyaknya frekuensi. Di antara 7 kelas ini, mana yang merupakan nilai frekuensi yang paling besar? Kelas berapa? 4. Kelas 4. Karena nilai frekuensinya adalah 12. Nah, misalnya, gimana Bu kalau ada 2 buah kelas yang frekuensinya sama? Nah, itu bisa kita gunakan keduanya. Berarti ada 2 buah kelas modus. Jadi boleh. Jadi bisa lebih daripada 1. Nah, di sini kelas 4 adalah kelas modus. Kelas modus. Nah, kemudian sudah dapat kelas modusnya, kita tentukan nilai B besarnya. B besar tadi adalah tepi kelas untuk batas kelas bawah. Ini batas kelas bawah. Ini untuk nilai tepinya berarti 50 dikurangi dengan 0,5 itu sama dengan 49,5. Berarti B besarnya adalah 49,5. Kemudian D1 ya. D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi sebelum. Berarti 12 ini adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi sebelum kelas modus. 12 dikurang 8 sama dengan 4. Kemudian D2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi setelah kelas modus. Berarti 12 dikurangi dengan 9. Sama dengan 3. Kemudian I, interval mulai dari 50 sampai 59 itu adalah 10. Ya, pahamlah? Ini aku hapus dulu. Nah, baru kita ke persamaan untuk kelas modus. Nah, di sini. Ke sini ya. Berarti kita masukkan MO sama dengan 49,5 ditambah D1, D1-nya 4 dibagi dengan 4 ditambah 3 dikali dengan 10. Ya.
MO 49,5 ditambah, ini kalau aku hitung pakai kalkulator ya, 0,57. 4. 0,57. Jadi kita apa? Kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. 4 dibagi dengan 4 bagi dengan 7 ya. Bagi dulu dapatnya 0,571. Kemudian dikali dengan 10. 5,71 ya. 5,71. Kemudian ditambah 49,5 ditambah dengan 5,71 ya. Sama dengan 55,21 untuk kelas modus data yang tadi. Paham? Bisa lah. Ada yang ditanyakan dulu kah? Ada yang ditanyakan dulu? Untuk pengambilan angka di belakang koma tuh bebas kah atau ada batasnya, Bu? Nggak ada batas sih, tapi efektifnya 2 angka aja di belakang koma. Ya. Oke. Oke. Efektifnya 2 angka di belakang koma. Ada lagi? Ada lagi kah? Aman aja nih. Cukup? Ranai? Kalian lain video lo? Kalian asli lo? Pina Ranai, Pina geleng-geleng. Sudah ya? Ini aku hapus.